Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius, bimbingan para siswa-siswi yang aktif dan ambis dalam belajar. Bagi kalian yang ingin mencari informasi tentang Bimbingan Belajar Klinik Jenius, kalian bisa menghubungi nomor WA yang ada di depan kalian 0852 2056 1626 atau bisa melihat-lihat ke akun sosial media kami di Instagram @klinikjeniusbimbel maupun di TikTok @klinikjenius. Bimbingan belajar Klinik Jenius setiap tahunnya rata-rata meluluskan siswa-siswi ke PTN-PTN favorit sebanyak 80%. Kalian boleh coba untuk mencari informasi ke nomor WA yang ada di hadapan kalian. Oke, nah pada video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Kalau sebelum-sebelumnya saya sudah membahas tentang pertidaksamaan rasional, sekarang saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Nah, untuk awalnya saya akan mengawali dengan apa itu pertidaksamaan irasional. Konsepnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional? Oke, kita akan mulai dari sekarang. Jadi, sebelum saya masuk pada masalah pengertian dari atau konsep dari pertidaksamaan irasional itu sendiri, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui sebenarnya fungsi rasional itu seperti apa. Jadi, kalau misalnya saya katakan bahwa Y sama dengan akar fx, nah ini adalah bentuk fungsi irasional, ya. Nah, setiap bentuk yang berada di dalam tanda akar itu, ya, haruslah bernilai positif, 0 atau positif. Jadi lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh negatif, karena kalau akar negatif itu sudah menghasilkan bilangan imajiner jadinya, ya, karena akar negatif itu tidak dapat ditentukan. Akar minus 4 kita nggak tahu, akar 4, 2. Oke? Nah, jadi untuk yang namanya fungsi irasional ini, dia memiliki syarat bahwa siapapun yang berada di dalam tanda akar, itu haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, ini harus dipahami. Ya, ini syarat yang mutlak harus dipenuhi ketika kita akan berbicara tentang pertidaksamaan irasional. Nah, nilai Y ini sendiri pada fungsi rasional itu selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi, yang namanya fungsi irasional itu tidak menghasilkan bilangan negatif. Ya, hasilnya tidak mungkin negatif. Jadi Y-nya sebagai nilai atau hasil dari fungsi irasional, dia harus bernilai positif. Sebagai contoh, ya, kalau kita gambarkan fungsi Y sama dengan akar X, maka secara grafik fungsi ya, bahwa fungsi dari Y sama dengan akar X itu gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi dia hanya ada satu bagian saja, dan seluruh daripada kebagian kurva ini berada di atas sumbu X. Ya, di atas sumbu X. Dengan kata lain, nilai Y-nya di sini adalah bernilai positif, karena dia hanya berada pada sumbu Y positif. Jadi di atas. Oke. Nah, syaratnya di sini adalah si X-nya tentu dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah dia. Jadi penting untuk diketahui bahwa nilai dari fungsi irasional itu selalu positif. Jadi tidak akan mungkin dia menghasilkan negatif. Sebagai contoh yang kedua, misalnya saya katakan Y sama dengan akar dari X min 2. Oke. Nah, kalau akar X min 2 berarti di sini dia X min 2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau kita gambarkan ya grafik fungsinya, maka grafik fungsi dari Y sama dengan akar X min 2 itu dimulai dari 2, lalu ke kanan 2. Nah, ini dia kira-kira. Ya. Jadi di sininya 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi rasional. Jadi dia selalu bernilai positif. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ya, misal saya balik lagi ke Y sama dengan akar X. Ini dia. Oke, akar X. Jadi gambar grafiknya kan seperti ini tadi. Nah kemudian misalnya kalau dikatakan bahwa akar X, ya, akar X sama dengan 2.
Jadi kalau kita kuadratkan kiri dan kanan berarti kita akan dapatkan X sama dengan 4. Jadi untuk nilai Y sama dengan 2. Jadi 2 di sini misalnya ya 2. Maka X-nya itu adalah bernilai sama dengan 4. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk memahami pertidaksamaan irasionalnya bagaimana. Kalau ini kan persamaan irasionalnya. Atau misalnya kita bahas dulu misalnya Y sama dengan Y sama dengan akar X min 2 ini ya. Jadi kira-kira begini. Kalau misalnya saya katakan bahwa akar X min 2 katakanlah sama dengan 3 gitu ya. Nah, sudah pasti nanti X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, kita kuadratkan tentu kiri dan kanan. Maka X min 2 itu sama dengan 9. Ya, ketika kita kuadratkan kiri dan kanan, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 11. Jadi kalau dari gambaran grafiknya, ya dari gambaran grafiknya kira-kira seperti ini. Ya, gambar grafik ini tadi saya gambarkan ulang. Nah, begini ya. 2 dan ke sana. Oke. Nah, jadi di sini 2 untuk X sama dengan 11, katakanlah misalkan di sini bahwa nilai daripada akar X min 2 untuk X-nya sama dengan 11 itu bernilai sama dengan 3. Di sini dia titiknya. Oke. Nah, ini persamaan irasional. Nah, kalau pertidaksamaan irasionalnya seperti apa? Nah, saya gunakan akar X sama dengan 2 ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa akar X lebih besar sama dengan 2, seperti ini ya, mau mencari berapa interval si X-nya. Tentu syarat pertamanya adalah bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, syarat tadi ini. Ini pokoknya harus dibawa terus. Nah, kemudian kalau kita gambarkan grafik fungsinya, ketika kita gambarkan grafik fungsinya, nah, kira-kira begini ya. Oke. Nah, kemudian akar X lebih besar sama dengan 2. Tadi kita ketahui bahwa gambarnya itu kalau dia hasilnya sama dengan 2, X-nya sama dengan 4. Berarti ya X-nya sama dengan 4. Jadi kalau saya katakan di sini misalnya 4, kemudian ini 2. 2 ya. Nah, yang diminta kan lebih besar sama dengan 2. Jadi ketika yang diminta adalah lebih besar sama dengan 2, tentu yang dicari adalah bagian dari sini kemari, lebih besar dari sama dengan 2. Artinya di atas daripada garis yang merah ini atau di atas dari 2. Nah, inilah dia bagiannya yang diminta. Ya, akar X lebih besar dari 2 tentu pada bagian ini. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini, bahwa si X yang berlaku itu semuanya adalah lebih besar dari 4. Maka kita dapatkan bahwa intervalnya itu, ya, intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 4. Nah, kira-kira begini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya sebagai contoh, saya pakai yang ini tapi saya buat jadi pertidaksamaan. Akar X min 2 sama dengan 3, saya ubah menjadi akar X min 2 itu lebih besar sama dengan, katakanlah kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 3. Oke. Nah, tadi kalau kita gambarkan gambar grafik fungsinya, kira-kira seperti ini. Nah, ini gini. Gitu ya. Kemudian di sini 2. Tadi kita dapatkan bahwa kalau untuk dia Y-nya hasilnya sama dengan 3, X-nya itu 11. Berarti misalkanlah di sini 3. Anggaplah di sini 11. Ya, ini 3, kemudian ini 11. Nah, syarat dari akar X min 2 tentunya harus kita penuhi dulu bahwa X min 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan 2. Ini syarat dalam bentuk akarnya. Nah, sementara yang diminta di dalam soal adalah, di dalam pertanyaan ini, yaitu akar X min 2 kurang dari 3, itu untuk nilai Y yang lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil dari 3, berarti ke bawahnya 3. Nah, maka bagian dari grafik yang diminta, yang dia lebih kecil, akar X min 2 lebih kecil dari 3, tentu yang ini. Nah, ini dia. Oke, sehingga bisa kita tentukan
bahwa interval si X yang berlaku tentu berada di antara 2 dan 11, atau mulai dari 2 sampai dengan 11. Sehingga intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 11. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian misalnya contoh satu lagi, supaya kalian bisa memahami konsep daripada pertidaksamaan irasional ini. Misalkan saya katakan Y sama dengan fungsinya adalah akar dari 2X min 1. Nah, akar 2X min 1. Nah, kalau kita gambarkan akar 2X min 1, tentu syaratnya dulu kita cari supaya kita ketahui mulai dari berapa X-nya. 2X min 1 lebih besar sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya lebih besar sama dengan setengah, gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan grafik fungsinya, ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kemari. Tapi di sini setengah. Nah, ini setengah. Oke. Nah, inilah gambaran grafiknya. Nah, sekarang kalau misalnya saya dalam persamaan irasional, misalkan katanya akar 2X min 1 sama dengan misalnya 4. Nah, tentukan nilai X-nya kan gitu. Ya. Maka kita kuadratkan kiri dan kanan, kita akan dapatkan 2X min 1 sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 17. Artinya bahwa X-nya sama dengan 17 per 2. Untuk Y sama dengan 4, X-nya itu 17 per 2. Jadi kalau kita gambarkan, ya kembali grafik ini, nah, begini dia. Oke. Kemudian untuk X-nya 17 per 2, ini 17 per 2, nilai Y yang nilai Y-nya adalah 4, ini dia. Oke, jadi ini dah dia gambarannya. Bahwa kalau untuk hasil sama dengan 4, X-nya 17 per 2. Nah, sekarang saya ganti dia menjadi pertidaksamaan irasional. Jadi misalnya akar dari 2X min 1 lebih kecil sama dengan 4. Gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa syaratnya ini harus X-nya lebih besar sama dengan setengah. Di sini tadi, kan gitu. Nah, sekarang coba kita gambarkan grafik fungsinya, lalu kita akan mencari ya interval si X-nya untuk dia kecil dari 4. Kalau kita gambarkan tadi, kira-kira begini. Ya, mohon maaf kalau gambarnya agak jelek ya. Nah, di sini tadi kan 17 per 2. 17 per 2, ya hasilnya atau Y-nya sama dengan 4. Nah, ini setengah. Oke. Nah, syarat tadi bahwa X itu harus lebih besar dari setengah. Jadi makanya mulainya dari sampai sini saja. Nah, sementara yang diminta adalah lebih kecil dari 4. Artinya Y-nya yang lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4 itu berarti di bawah dari 4 ini. Maka bagian dari grafik yang diminta, kurva yang diminta adalah kira-kira ini yang ditanya. Nah, ini dia misalnya. Tuh. Oke. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini nilai X-nya itu dari setengah sampai 17 per 2. Maka, ketika akar 2X min 1 lebih kecil sama dengan 4, kita dapatkan bahwa X-nya lebih besar sama dengan setengah, lebih kecil sama dengan 17 per 2. Nah, kira-kira seperti itu konsep dari pertidaksamaan irasional ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau agak sulit untuk dipahami, diulang kembali dengan pelan-pelan dipahami. Saya yakin kalian bisa memahaminya, asal ada kemauan aja untuk menelaah, menganalisa apa yang sedang kalian pelajari, menganalisa lebih dalam lagi. Untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas beberapa contoh-contoh soal dengan beberapa tipe dari pertidaksamaan irasional. Jadi tetap kunjungi channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius dan jangan lupa untuk subscribe karena kami akan senantiasa mengupload video-video pembelajaran yang terbaru sehingga kalau kalian subscribe kalian tidak akan ketinggalan video-videonya. Oke, terima kasih karena sudah mengunjungi channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tekun belajar dan teruslah berdoa. Merdeka!